Lu Ming, yang berada di samping, juga tercengang. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Kecepatan rahasia kamar dagang benar-benar cepat. Faktanya, tidak sulit untuk memahami mengapa kamar dagang rahasia melakukan ini. Dengan cara ini, dia dapat menarik lebih banyak orang yang membutuhkan kristal tujuan atribut emas untuk menawarnya. Ketika saatnya tiba, harga akan naik lebih tinggi, dan kamar dagang rahasia secara alami akan menghasilkan lebih banyak. Lu Ming tersenyum. Ini adalah hal yang baik baginya. Setelah kenyang, Lu Ming keluar dari restoran dan kembali ke penginapan. Masih ada 6 hari lagi, cukup waktu untuk bercocok tanam. Sekarang kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri LV9, mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Adapun teknik bela dirinya, 3 kemutlakan Dewa Naga, dia telah mengembangkannya ke tingkat kelima. Sedangkan untuk langkah 9 naga yang menapaki surga, meskipun dia telah membuat kemajuan pesat baru-baru ini, dia masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan langkah keempat. Langkah keempat dari 9 langkah menghentak surga naga setara dengan teknik bela diri tingkat atas tingkat surga tingkat ke-6, dan itu sangat kuat. Sekarang, saya hanya dapat meningkatkan tubuh fisik saya. Lu Ming merenung. Selama tubuh fisik Lu Ming berhasil menembus tahap ke-7, kekuatan tempurnya akan meningkat 1 tingkat lagi. Tubuh kelas 7 10 kali lebih kuat dari tubuh kelas 6. Ada kesenjangan besar antara badan kelas 6 dan badan kelas 7. Lu Ming mengeluarkan sebatang rumput Notgrass biasa. Notgrass biasa awalnya merupakan ramuan spiritual tingkat 1 biasa. Namun, setelah tumbuh di tanah silikat Xuan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanaman itu telah berubah menjadi ramuan spiritual tingkat 6 tertinggi. Esensi obat yang dikandungnya sangat kaya. Lu Ming melemparkan 10.000 tubuh tempur spiritual. Dia perlahan-lahan mengubah ramuan 7 bagian menjadi Ki 10.000 roh dan mulai mengolah tubuh fisiknya. Ramuan spiritual tingkat 6 peringkat atas sangat berguna bagi para ahli alam lautan jiwa. Inti dari ramuan itu terlalu kaya. Esensi obat yang mendidih terus berubah menjadi gumpalan Ki dari segudang roh dan meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Otot, tulang, organ dalam, dan pembuluh darah Lu Ming semuanya membaik dengan cepat, mendekati tingkat yang baru. Sehari telah berlalu, Lu Ming memurnikan sebatang rumput Notgrass biasa. Dia mengambil yang lain dan melanjutkan pemurnian. Hari demi hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan semua rumput 7 bagian berlantai 5. Pada saat ini, tubuh Lu Ming diselimuti lapisan kabut tebal. Aroma obat yang kuat terpancar dari tubuh Lu Ming. Berderak, suara kacang digoreng datang dari tubuh Lu Ming. Kabut abu-abu keluar dari tubuhnya. Itu adalah kotoran di tubuhnya. Tubuh Lu Ming ditutupi dengan lapisan cahaya harta karun. Itu tampak seperti harta karun tertinggi. Setelah 5 hari berkultivasi dan memurnikan 5 batang rumput simpul biasa, tubuh fisik Lu Ming akhirnya berhasil menembus peringkat ke-7. Kekuatan fisiknya meningkat 10 kali lipat. Kaca, kaca. Dengan satu pikiran, tubuh Lu Ming mengeluarkan suara. Kemudian, tubuh Lu Ming bertambah tinggi dan ototnya membengkak. Dalam beberapa napas, Lu Ming telah berubah menjadi seorang pemuda kekar yang tingginya 2 meter. Ini adalah misteri tubuh peringkat ke-7. Ketika tubuh seseorang mencapai peringkat ke-7, mereka dapat mengubah kepadatan otot, tulang, ukuran, dan bentuk tubuh sesuka hati. Terjadi ledakan lagi dan Lu Ming berubah kembali. Dia mengeluarkan pedang roh level 5 dan menebas lengannya. Lu Ming merasa seperti sedang memotong kulit. Dia tidak bisa memotong sama sekali. Pedang spiritual tingkat 5 sangat tajam, tetapi bahkan tidak dapat memotong kulit Lu Ming. Dapat dilihat betapa kuatnya pertahanan fisik Lu Ming. Kebanyakan ahli alam lautan jiwa bahkan tidak bisa mencapai tubuh tahap ke-7. Dia menyuntik Zhen Yuan dan membuat luka di lengannya. Namun sebelum darah bisa keluar, otot-otot di luka mulai menggeliat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, lukanya sembuh, meninggalkan bekas luka. Bekas lukanya juga hilang dengan cepat. Ia yakin dalam beberapa jam, bekas luka itu akan hilang seluruhnya. Tubuh peringkat 7 memang kuat. Dengan cara ini, kekuatan tempurku meningkat setidaknya 20%. Mata Lu Ming berbinar. Jangan meremehkan 20%. Kekuatan tempur Lu Ming adalah kombinasi dari esensi vital, niat,
teknik seni bela diri, dan banyak aspek lainnya. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat mengejutkan. Sungguh menakutkan jika tiba-tiba meningkat sebesar 20%. Ini juga karena keajaiban dari 10.000 tubuh tempur spiritual. Bahkan jika orang lain memiliki ramuan spiritual LV6 tingkat tertinggi, itu tidak akan berguna. Masih ada kekuatan obat yang tersisa di tubuhku. Masih ada 1 hari sebelum pelelangan dimulai, jadi saya bisa memperbaikinya. Lu Ming segera mengaktifkan 10.000 tubuh tempur rohnya dan terus menyempurnakan efek pengobatannya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Lu Ming menerima pesan. Fei Xue telah tiba dan menunggunya di bawah. Nyonya terbang salju. Lu Ming turun dan tersenyum. Saudara Lu. Fei Xue juga tersenyum. Dia memandang Lu Ming dengan heran. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, dia bisa merasakan ada beberapa perubahan pada Lu Ming, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang berubah. Nona terbang salju, Anda juga akan pergi ke pelelangan. Lu Ming bertanya. Kamar dagang rahasia hanya mengadakan lelang setiap 6 bulan sekali. Kudengar ada harta karun langka yang akan dilelang kali ini. Tentu saja, saya akan melihatnya. Juga, kali ini, akan ada tumpukan 2.000 kristal elemen emas yang dilelang. Saya memiliki seorang tetua yang juga mengembangkan alam niat emas, dan ini akan segera menjadi hari ulang tahunnya. Saya ingin membelinya dan memberikannya sebagai hadiah. Fei Xue tertawa. Oh, Lu Ming mengangguk. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memiliki 2.000 kekuatan atribut emas kristal Upanishad. Apalagi, jarang sekali terlihat semuanya dilelang. Saya kira persaingan kali ini akan sangat sengit. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya atau tidak. Fei Xue menghela nafas. Lu Ming tersenyum dan menyentuh hidungnya. Keduanya berjalan menuju pelelangan rahasia surgawi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba. Nona Fei Xue, kamu di sini juga. Silakan ikuti saya ke ruang VIP. Begitu Fei Xue tiba, seorang wanita muda cantik menyambutnya dengan senyuman. Dia membawa Lu Ming dan Fei Xue ke ruang VIP. Seperti kebanyakan tempat lelang, lantai pertama tempat lelang adalah sebuah aula besar. Di atas aula ada platform tinggi untuk tuan rumah pelelangan. Di lantai 2, ada banyak ruang VIP yang mengelilingi seluruh aula. Pemandangannya sangat bagus, dan orang bisa melihat pemandangan di bawah. Lu Ming dan Fei Xue pergi ke kamar VIP No. 10. Lu Ming membuka jendela dan melihat keluar. Saat ini, sudah banyak orang di aula. Jumlah orang bertambah. Di ruang tamu nomor 5, Qin Qingfei dan seorang pria paruh baya sedang duduk di dalam. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan 2.000 kristal emas. Mata Qin Qingfei menyala-nyala karena gairah. Apa yang dia kembangkan adalah niat logam, dan dia juga telah mencapai hambatan. Jika dia bisa mendapatkan 2.000 kristal logam, dia pasti bisa menembus kemacetan ini, dan niat logamnya juga akan meningkat pesat. Tuan muda kedua, kristal logam mungkin berharga, tapi tujuan kita kali ini adalah harta karun itu. Pria paruh baya itu mengingatkan. Jangan khawatir. Kali ini, ayah saya telah memberi saya sejumlah besar kristal spiritual tertinggi. Saya pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Qin Qingfei berkata dengan percaya diri. Setelah itu, dia bangkit dan membuka jendela. Dia segera melihat Lu Ming di seberangnya. Itu anak itu lagi. Mata Qin Qingfei menjadi dingin ketika dia melihat Lu Ming, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Anak ini kemungkinan besar ada di sini untuk token penyeberangan wilayah. Hehe, tidak semudah itu untuk mendapatkan tokennya. Qin Qingfei mencibir dan menutup jendela. Ada kesuraman di mata Lu Ming. Semakin banyak orang berkumpul di aula. Pada akhirnya, setidaknya ada 20.000 orang. Kita harus tahu bahwa ada persyaratan untuk memasuki rumah lelang rahasia surgawi. Setidaknya seseorang harus menjadi raja bela diri. Mereka yang berada di bawah kerajaan bela diri tidak diizinkan masuk. Dengan kata lain, 20.000 orang yang hadir semuanya adalah seniman bela diri di atas alam raja bela diri. Lu Ming diam-diam kagum. Kemampuan domain Grand memang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wilayah Tianshuan. Ada kurang dari 20.000 raja bela diri di wilayah Tianshuan. Tapi sekarang, ada lebih dari 20.000 orang yang mengikuti lelang. Tidak ada cara untuk membandingkan. Pada saat ini,
seorang pria parubaya berjubah putih dan tampak halus berjalan ke atas panggung. Presiden cabang angin anggun ada di sini. Begitu pria parubaya ini naik ke atas panggung, seluruh tempat menjadi sunyi, seolah-olah dia memiliki kekuatan pencegah yang besar. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Saya yakin banyak dari Anda yang mengenal saya, tetapi ada beberapa teman baru yang tidak. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Feng Xiu, dan saya Presiden Cabang Kamar Dagang Rahasia di wilayah Hong. Saya tuan rumah lelang ini," kata sesepuh itu. "Kali ini total ada 218 harta karun yang akan dilelang. Mereka pasti memiliki kualitas terbaik. Saya harap semua orang akan puas. Baiklah, waktu terbatas. Mari kita mulai lelang pertama hari ini." Feng Xiu langsung ke pokok permasalahan dan mengumumkan dimulainya pelelangan. Segera, seorang wanita muda cantik berjalan membawa nampan. Ada gambar di nampan. Feng Xiu membuka gambar itu dan melihat bahwa itu adalah sambaran petir. "Saya yakin semua orang telah melihat bahwa ini adalah gulungan prasasti. Selama Anda memasukkan esensi vital Anda ke dalamnya, Anda dapat mengaktifkan tulisan pada gulungan itu dan melancarkan serangan fatal. Kekuatan gulungan prasasti petir ini setara dengan serangan terkuat dari Raja Bela Diri Puncak LV7. Harga awalnya adalah 10.000 kristal spiritual dengan kualitas terbaik, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 kristal spiritual." Setelah perkenalan Feng Xiu, dia menyatakan harga awalnya. Itu adalah gulungan prasasti. Hal ini sangat jarang terjadi. Ini dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Dan kekuatannya setara dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri tingkat 7. Jika digunakan dengan baik, ia bahkan dapat membunuh Raja Bela Diri tingkat 7. "Aku akan mengambilnya. Saya akan membayar 12.000 kristal spiritual tertinggi." Ada gelombang diskusi di tempat tersebut, dan seseorang segera mulai menawar. "Itu adalah gulungan prasasti." Ekspresi Lu Ming berubah. Gulungan prasasti adalah gulungan yang disempurnakan oleh Master Prasasti, namun Master Prasasti biasa tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Untuk menyempurnakan gulungan prasasti, syarat pertama adalah seseorang harus menjadi ahli prasasti murni. Faktanya, sebagian besar yang disebut guru prasasti tidaklah murni. Mereka terutama mengembangkan seni bela diri dengan prasasti sebagai pelengkap. Kebanyakan prajurit akan mempraktikkan prasasti Dao untuk membantu budidaya seni bela diri mereka. Tak satu pun dari mereka adalah master prasasti murni. Tanpa penulis yang murni, seseorang tidak akan dapat memperbaiki gulungan prasasti. Di wilayah Tianxuan, tidak ada satupun penulis murni. Seperti kata pepatah, energi seseorang terbatas. Jika seseorang ingin menjadi penulis murni, dia perlu mengeluarkan banyak energi, dan budidaya bela dirinya pasti tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, kemampuan tempur seorang penulis murni sangat rendah sebelum level 5. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri. Namun, seorang penulis murni akan mengalami perubahan kualitatif setelah mereka berhasil menembus peringkat kelima. Kemampuan bertarung mereka akan menjadi sangat menakutkan, dan metode bertarung mereka akan menjadi sangat misterius. Oleh karena itu, ada nama lain untuk penulis murni, dan itu adalah benar. Seorang ahli prasasti. Seorang ahli prasasti sejati. Seorang ahli prasasti sejati. Lu Ming pernah membaca tentang ini di buku di masa lalu. Dia tidak menyangka akan melihat jimat prasasti yang disempurnakan oleh seorang alkemis prasasti sejati. Saat Lu Ming sedang berpikir, harganya terus naik. Jumlahnya sudah melampaui 20.000 kristal spiritual tertinggi. Dasar orang udik. Bagaimana mungkin seseorang menginginkan gulungan jimat tulisan sampah seperti itu? Saat itu, saya dengan santai menyempurnakan gulungan jimat prasasti, dan itu 100.000 kali, 1.000.000 kali lebih baik dari ini. Dandan sedang berbaring di bahu Lu Ming dengan satu kaki bersilang. Dia memegang ramuan spiritual level 5 yang dengan susah payah dia rendam dalam air Lu Ming dan mengunyahnya. Saat dia menggerogoti, dia bergumam, wajahnya penuh penghinaan. "Oh, lalu kenapa kamu tidak membuatkan satu untukku?" Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Aku terluka sekarang. Kalau tidak, itu hanya hitungan menit." Dandan membual tanpa malu-malu. Di sampingnya, Fei Sue memandang Dandan dengan penuh minat. "Saudara Lu, binatang iblis penyu milikmu cukup menyenangkan."
Fei Sue tertawa. Ketika binatang iblis mencapai tingkat raja, mereka dapat berbicara. Fei Sue tidak menganggapnya aneh. Orang ini, selain menyombongkan diri, dia hanya tahu cara makan. Dia tidak punya kegunaan lain. Lu Ming berkata dengan santai. Mendengar hal itu, Dandan tidak tahan lagi. Dia melompat dari bahu Lu Ming, melebarkan matanya, dan berteriak, "Nak, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak berguna. Beraninya kamu meremehkanku. Aku adalah kepala dari 10 monster perang teratas. Kekuatanku tak tertandingi di dunia, dan aku tak terkalahkan." Dandan menunjuk ke arah Lu Ming dengan satu cakar dan berbicara seperti orang tua. Namun, suaranya masih muda dan lembut, seperti anak berusia 3 tahun, menyebabkan Fei Sue terkikik tanpa henti. "Ayo, patuh saja di sini." Lu Ming tersenyum dan meraih kepala kecil Dandan. "Tidak masuk akal, aku akan menggigit." Dandan memamerkan giginya dan membuka mulut untuk menggigit jari Lu Ming. "Nes, kamu berani menggigitku." Lu Ming tertangkap basah. Dandan menggigit jarinya dan dia tidak bisa melepaskannya. Pada akhirnya, Lu Ming menyerah dan mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 5. Saat itulah dia melepaskan mulutnya karena marah. "Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku." Dandan sangat senang dengan dirinya sendiri dan bersembunyi di samping untuk menggerogoti ramuan roh. Orang ini adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang tiada taranya. Lu Ming tidak mempercayainya sama sekali. Pada saat itu, gulungan prasasti tersebut telah dijual seharga 35.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Lagi pula, meskipun gulungan prasasti itu kuat, itu hanya sekali pakai. Mereka akan hilang setelah digunakan, jadi harganya tidak akan terlalu mahal. Selanjutnya, Feng Xiu mengeluarkan item kedua, tungku alkimia level 5 atas. Kuali alkimia sangatlah langka, itulah sebabnya harganya beberapa kali lebih tinggi daripada senjata spiritual biasa. Tungku alkimia level 5 atas dijual seharga 120.000 kristal spiritual tertinggi. Kemudian, satu demi satu barang dibawa keluar untuk dilelang. Bahan pemurnian, ramuan roh, senjata roh, metode budidaya, manual rahasia, dan bahkan binatang iblis dan hewan peliharaan pertempuran tersedia. Namun, meskipun harta ini sangat berharga, Lu Ming tidak tertarik pada satupun. Ruang VIP lain di lantai 2 juga tidak berbicara. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini sedang menunggu harta karun itu datang. Semakin jauh kemajuannya, semakin berharga harta karunnya. Harta karun ke-156 adalah sebotol cairan asal mula. Itu adalah cairan asal primordial tingkat menengah. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan fungsinya. Semua orang tahu bahwa ini adalah produk suci tertinggi untuk mengolah tubuh. Feng Xiu memegang botol giok di tangannya dan berkata dengan keras. "Cairan asli bawaan kelas menengah." Tatapan Lu Ming berkedip. Dia masih ingat bahwa di Kekaisaran Matahari yang terik, dia telah menawar cairan asal bawaan. Namun, itu hanya cairan asal bawaan tingkat rendah dan hanya ada 9 tetes. Tapi sekarang, itu adalah cairan asli bawaan kelas menengah dan satu botol utuh. Harga cairan asli bawaan kelas menengah jauh lebih tinggi daripada harga cairan asli kelas rendah. Namun, dengan kekuatan tubuhku, sebotol kecil larutan stok bawaan kelas menengah ini tidak akan banyak berpengaruh. Namun, saya tetap harus membelinya. Ada baiknya juga diberikan kepada ayah dan ibu untuk menguatkan tubuhnya. Lu Ming punya ide dan memutuskan untuk membelinya. Baiklah, botol cairan asal primordial kelas menengah ini memiliki harga mulai dari 50.000 kristal spiritual tertinggi. Setiap tawaran harus minimal 5.000. Feng Xiu mengumumkan. Saya menawar 60.000. Saya akan membayar 70.000. Saya akan mendapat 80.000. Begitu suara Feng Xiu turun, sekelompok orang mulai menawar. Botol cairan asli bawaan ini tidak berguna bagi Lu Ming, tetapi bukan berarti tidak berguna bagi orang lain. Tubuh prajurit biasa tidak sekuat tubuh Lu Ming. Bahkan sebagian besar ahli ranah Sea of Souls tidak memiliki tubuh peringkat ke-7. Kecuali seseorang secara khusus mengembangkan teknik budidaya penempaan tubuh. Raja biasa menggunakan asal mula yang sebenarnya untuk melunakkan tubuh mereka, tetapi tubuh mereka hanya berada pada tahap keempat. Hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai peringkat kelima.
Cairan asli bawaan kelas menengah masih sangat berguna bagi mereka. Harganya terus meningkat dan segera mencapai 100.000 kristal spiritual tertinggi. 150.000. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas. Penawarnya adalah Luming. Seluruh tempat menjadi sunyi. Luming menambahkan 50.000 sekaligus, menunjukkan tekadnya untuk menang. 160.000. Orang lain mengajukan penawaran. 200.000. Luming mengajukan tawaran lain, menambahkan 40.000 lagi sekaligus. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, menyerah pada kompetisi. Jelas sekali bahwa Luming tidak ragu-ragu menaikkan harga. Dia menaikkan harga seolah-olah dia sedang bermain-main. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Luming. Sejujurnya, Luming tidak peduli dengan puluhan ribu kristal roh kelas atas. Sekarang, dia membutuhkan setidaknya 1 juta kristal spiritual kelas atas untuk meningkatkan budidayanya sebanyak 1 tingkat. Dia telah memurnikan lebih dari 20 juta kristal spiritual tertinggi. 200.000 terjadi sekali. Apakah ada orang lain? Feng Xiu bertanya. 215.000. Saat ini, suara malas terdengar dari kamar tamu nomor 5. Qin King Fei. Mata Luming berbinar. Suara itu adalah suara Qin King Fei. Di kamar tamu nomor 5, Qin King Fei mencibir dan berpikir, "Nak, kamu menginginkannya, tapi aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah." 250.000. Luming menaikkan harga menjadi 250.000 yuan. 255.000. Suara Qin King Fei terdengar lagi, tapi dia hanya secara simbolis menambahkan 5.000. Sepertinya itu adalah Qin King Fei. Itu benar. Aku ingin tahu siapa yang ada di ruang VIP 10. Sepertinya dia menyinggung Qin King Fei. Qin King Fei tidak ingin menawar sama sekali, tetapi dengan sengaja menaikkan harganya. Di tempat kejadian, banyak orang mengetahui niat Qin King Fei. 300.000 dolar. Jika Anda menaikkan harganya, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Suara Luming terdengar. Haha. Karena kamu menawar 300.000 untuk membeli sebotol cairan asal mula yang harganya lebih dari 100.000, bagaimana aku berani bersaing dengan kamu? Aku akan membiarkanmu memilikinya. Suara mengejek Qin King Fei terdengar. 300.000 terjadi sekali, siapa lagi? Feng Xiu bertanya. Tidak ada yang bersuara. Lelucon yang luar biasa. Sebotol cairan asal primordial kelas menengah yang harganya lebih dari 100.000 kristal spiritual tertinggi sudah merupakan harga tertinggi. 300.000 terlalu mahal. Siapa yang akan menawarnya? Feng Xiu bertanya 3 kali tetapi tidak ada yang mengajukan penawaran. Botol cairan asal mula ini secara alami adalah milik Luming. Setelah beberapa saat, seorang gadis muda mengirimkan cairan asli bawaan ke kamar tamu nomor 10. Tuan muda, Presiden mengatakan bahwa Anda dapat membayar kristal spiritual Anda setelah pelelangan. Gadis muda itu berkata dengan suara manis. Baiklah, terima kasih, Nona. Luming mengangguk dan menyimpan cairan asal mula. Saudara Lu, apakah kamu punya harta untuk dilelang? Mata indah Fei Sue bersinar saat dia berkata. Hanya harta yang dilelang yang dapat dibayar setelah lelang selesai. Ya ada 1. Luming mengangguk. Fei Sue tidak bertanya lebih jauh, tapi dia penasaran. Pelelangan berlanjut, dan tak lama kemudian, selusin item lainnya terjual. Saya yakin semua orang telah mendengar item ke-198 hari ini. Itu adalah token antar domain, yang merupakan tempat untuk mengambil formasi teleportasi antar domain. Saya yakin semua orang tahu bahwa formasi transportasi antar provinsi menghabiskan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, biaya penggunaannya sangat tinggi. Bahkan wilayah terdekat pun akan berharga 100.000 kristal spiritual tertinggi. Semakin jauh jaraknya, semakin mahal biayanya. Semula ada 2 slot yang akan dilelang kali ini. Namun, Istana Surgawi Surga Empyrean telah memindahkan 1 slot kembali pada menit terakhir, hanya menyisakan 1 slot tersisa. Slot ini dapat digunakan hingga 20 domain besar. Sekarang, harga awalnya adalah 100.000 kristal spiritual tertinggi, dan setiap penawaran harus setidaknya 10.000 kristal spiritual lebih tinggi. Biarkan penawaran dimulai. Feng Xiu mengumumkan. Hanya 1 yang tersisa. Aku harus mendapatkan yang ini. Mata Luming berbinar. Saya menawar 110.000.
Saya akan membayar 120.000 dolar. Titik 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 titik. Begitu suara Feng Xiu turun, seseorang segera mulai menawar. Lagi pula, Istana Langit Empyrean hanya akan membagikan 1 atau 2 slot setiap kalinya. Berapa banyak orang yang ada di seluruh wilayah Hong? Selalu ada orang yang ingin pergi ke daerah besar lainnya, jadi wajar saja banyak orang yang menawar. Tidak butuh waktu lama sampai harganya naik menjadi 200.000. Saya akan membayar 250.000. Semuanya, orang tua ini memiliki masalah penting yang harus diselesaikan di wilayah kepingan salju terbang. Tolong berikan kepada orang tua ini akan sangat berterima kasih. Sebuah suara tua terdengar. Ada yang harus kamu lakukan. Apakah saya baik-baik saja? Saya ingin pergi ke domain surga Liu. Saya akan membayar 280.000. Sebuah suara yang dalam terdengar, tidak menyerah sama sekali. 300.000. 320.000. Dengan sangat cepat, harga naik hingga mencapai 400.000. Mereka yang menawar semuanya berada di atas level tingkatan raja. Mereka yang berada di bawah tingkatan raja tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak kristal roh tingkat tertinggi. Saya akan membayar 600.000. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengguncang seluruh tempat. Dia tiba-tiba menambahkan 200.000 kristal spiritual tertinggi, menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. Ini kamar VIP nomor 10. Seseorang melihat ke kamar VIP No. 10. Orang yang mengajukan penawaran tentu saja adalah Lu Ming. Dia bertekad untuk mendapatkan tempat ini. Kerumunan terdiam. 600.000 yuan terlalu banyak. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika Lu Ming akan terus menaikkan tawarannya? Haha, anak ini akhirnya mau tidak mau menaikkan harganya. 600.000 terlalu rendah. Di kamar tamu No. 5, Qin Qingfei mencibir dan kemudian berbicara. 700.000. Qin Qingfei memanggil 700.000 kristal spiritual tertinggi. Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia melihat ke kamar VIP No. 5. Orang ini lagi. Aku tahu dia akan menimbulkan masalah. Fei Sue mengertakkan gigi. 800.000. Lu Ming tidak ragu-ragu dan terus menaikkan tawaran. 810.000. Qin Qingfei segera menambahkan 10.000 lagi. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Lu Ming saat dia melanjutkan, 1 juta dolar. 1.010.000 dolar. Qin Qingfei menambahkan 10.000 lagi. Suara mendesing. Kerumunan menjadi gempar, dan terjadilah diskusi yang memanas. Orang di kamar tamu 10 tampaknya benar-benar menyinggung Qin Qingfei. Kalau tidak, mengapa dia terus mengincarnya? Petik 2. Qin Qingfei jelas melakukan ini dengan sengaja. Ini semakin menarik. Ada berbagai macam ekspresi di tempat kejadian. Beberapa tidak senang dengan karakter Qin Qingfei, sementara yang lain menyombongkan diri dan menonton pertunjukan. Menjijikkan. Qin Qingfei, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda sengaja menaikkan harga? Fei Sue membuka jendela dengan marah dan berteriak ke kamar tamu nomor 5. Itu salju yang beterbangan. Tidak heran. Garis keturunan Flying Snow dan garis keturunan Qin Qingfei adalah musuh. Tidak heran Qin Qingfei sengaja menaikkan harga. Seseorang segera mengenali Fei Sue. Hehe, Fei Sue, jangan memfitnahku. Saya menawar secara normal. Anda boleh menawar harta karun itu, tapi saya tidak boleh menawar. Rumah lelang rahasia surgawi tidak memiliki aturan seperti itu. Qin Qingfei membuka jendela dan mencibir. Dia bahkan melontarkan pandangan provokatif ke arah Lu Ming dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Menjijikkan. Salju yang beterbangan menutup jendela kristal dan dia mengertakkan gigi. Tidak apa-apa, Lu Ming berkata dengan tenang. Dia tampak tenang sambil terus menawar, 1.200.000. Bagaimanapun, 2.000 keping kristal unsur emas setidaknya bernilai 2 juta kristal roh kualitas terbaik. Ini adalah harga terendah, dan kenyataannya, pastinya lebih dari itu. 1.210.000. Qin Qingfei terus menawar. 1.300.000. Lu Ming terus menawar tanpa ragu-ragu. Di kamar tamu nomor 5, wajah Qin Qingfei bersinar dengan senyuman bangga. Dia akan melanjutkan penawaran. Tuan muda kedua, harta berikutnya lebih penting. Jika Anda menaikkan harga lagi dan pihak lain tidak menginginkannya,
kita harus mengeluarkan lebih dari 1,3 juta kristal spiritual tertinggi. Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi rencana masa depan kita. Pria parubaya itu menyarankan. Mata Qin Qingfei berkedip beberapa kali, dan dia akhirnya berhenti menawar. Dia berkata dengan suara menggoda, 1,3 juta untuk satu tempat. Hehe, aku akan memberikannya padamu. Karena Qin Qingfei telah menarik diri dari penawaran, tentu saja tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran. Tempat itu berakhir di tangan Lu Ming. Setelah beberapa saat, seorang gadis muda mengeluarkan sebuah tanda dan memberikannya kepada Lu Ming. Dengan token ini, Lu Ming dapat menggunakan susunan teleportasi antar domain. Lu Ming menyimpan token itu. Wajahnya selalu tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang tak ada habisnya. Pelelangan berlanjut. Semakin dia maju, semakin berharga harta karun itu. Apalagi setelah harta karun ke-210, masing-masing adalah yang terbaik dari yang terbaik. Harga penawaran masing-masing kristal tersebut adalah lebih dari 1 juta kristal spiritual tertinggi. Beberapa di antaranya bahkan mencapai harga setinggi 2 juta kristal spiritual tertinggi. Baiklah, sekarang, hanya tersisa 2 harta karun. Item berikutnya adalah satu set kristal niat. Kristal maksud elemen logam, totalnya 2000 keping. Setelah jeda, Angin Anggun melanjutkan, semua orang tahu bahwa harga pasar kristal dalam adalah sekitar 1000 keping. Namun kenyataannya, 1000 keping kristal yang dalam sangatlah mustahil untuk dibeli. Selain itu, semakin banyak kristal yang dalam, semakin tinggi harganya. Saat ini, ada 2000 keping kristal yang sangat dalam. Harga dasarnya adalah 2 juta kristal roh tingkat tertinggi. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100.000. 2.100.000. 2.200.000. Begitu suara Feng Xiu turun, seseorang segera mulai menawar. Kebanyakan yang menawar berasal dari ruang VIP di lantai 2. Bagaimanapun, lebih dari 2 juta kristal spiritual tertinggi adalah angka astronomi bagi kebanyakan orang. Kamar dagang rahasia sudah mulai menyebarkan berita itu 5 atau 6 hari yang lalu. Banyak orang datang khusus untuk 2000 kristal emas. Oleh karena itu, ada banyak orang yang menawar, dan persaingannya sangat ketat. Fei Sue pun tergoda dan mengikuti kompetisi tersebut. Di kamar tamu nomor 5, mata Qin Qingfei bersinar penuh gairah, tidak ada yang bisa bersaing dengan saya. 2000 kristal emas adalah milikku. Dia tidak terburu-buru menawar, dan sedang menunggu saat yang tepat. Harganya terus naik dan segera mencapai angka 3 juta. Itu masih meningkat. 3.500.000. Tawaran Fei Sue. Lu Ming memandang Fei Sue dengan heran. Tampaknya identitas Fei Sue tidak biasa. Merupakan masalah besar baginya untuk bisa membayar 3,5 juta kristal roh kualitas terbaik untuk merayakan ulang tahun seniornya. Namun, seseorang segera menyebutkan harga yang melebihi harga Flying Snow. 3.600.000. 3.700.000. 4 juta. Dalam waktu singkat, sudah menembus angka 4 juta. Lupakan saja. Harga ini terlalu tinggi. Fei Sue menghela nafas dan mengundurkan diri dari kompetisi. Saat ini, masih ada sekitar selusin orang yang menawar. Orang-orang ini pasti memiliki identitas yang luar biasa. Beberapa dari mereka memiliki suara yang sangat tua, dan mereka pastinya adalah senior yang sudah hidup lama. 5 juta. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh area, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Dia tiba-tiba menambahkan 1 juta kristal spiritual tertinggi, dan itu sangat menakutkan. Qin Qingfei. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia tahu bahwa orang yang menawar adalah Qin Qingfei. 5 juta. Apakah ada orang lain? Feng Xiu bertanya. 5.100.000. Setelah hening beberapa saat, akhirnya seseorang mengajukan penawaran. 5.200.000. Qin Qingfei menaikkan tawaran tanpa ragu-ragu. 5.300.000. Seseorang terus menawar. Harganya terus naik, dan tak lama kemudian melebihi 6 juta. Dengan harga ini, sebagian besar orang mundur dari penawaran. Hanya satu orang yang masih menawar Qin Qingfei. 6.800.000. Qin Qingfei menyebutkan harga yang mengerikan ini. Pria itu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya,
Dia menghela nafas dan tidak berbicara. Wajah King Fei dipenuhi dengan kegembiraan. 2.000 keping kristal emas akhirnya akan menjadi miliknya. Dan EBSCP, dengan 2.000 kristal niat emas ini, niatnya dapat dengan cepat membuat terobosan dan mencapai batas tahap akhir level 1. Dengan satu langkah lagi, dia akan mampu mencapai lingkaran besar level 1. Saat dia sedang berpikir keras, sebuah suara menginterupsinya. 7 juta. Seseorang mengajukan tawaran sebesar 7 juta. Saudara Lu. Fei Sui bergumam dan menatap Lu Ming dengan heran. Lu Minglah yang mengajukan tawaran 7 juta. Sialan, Lu Ming. Mata King Fei berbinar dingin. Tentu saja, dia bisa mengenali suara Lu Ming. 7.200.000. King Fei segera menambahkan 200.000 keping kristal spiritual tertinggi. 7.300.000. Lu Ming tersenyum dan menambahkan 100.000 keping kristal spiritual kelas atas. 7.500.000. King Fei menambahkan 7.600.000. Lu Ming menambahkan 100.000 yuan setiap kali. Sial, kecil sialan itu. King Fei meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Ming sedang mencoba menaikkan harga bersamanya. Ini adalah cara untuk membalas dendam padanya karena telah menaikkan harga sebelumnya. 8 juta. King Fei meraung dan menyebutkan harga tinggi 8 juta. 8.100.000. Lu Ming terus menambahkan 100.000 lagi. Sialan nak, kamu sengaja menaikkan harga dan mengganggu ketertiban pelelangan. King Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hehe, sungguh menggelikan. Siapa bilang saya mencoba menaikkan harga? Ini adalah lelang biasa. Anda boleh menawar, tapi saya tidak. Lu Ming mencibir. Inilah yang dikatakan King Fei kepada Lu Ming dan Fei Xue sebelumnya. Sekarang, Lu Ming telah membalas budi. Sial, 8,3 juta. 8.400.000. 9 juta. King Fei meneriakkan nomor itu dengan histeris. Hanya ini yang dia miliki. Dia tidak bisa menambahkan lagi. Meskipun dia masih memiliki sejumlah besar kristal spiritual di tubuhnya, semuanya diberikan kepadanya oleh ayahnya untuk menawar harta berharga itu. 9 juta. Tuan Muda Qin memang kaya dan murah hati. Saya mengagumi Anda. Kalau begitu, Tuan Muda Qin, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Lu Ming terkekeh dan mundur dari pelelangan. 9 juta sudah merupakan harga yang sangat mahal. Jika dia terus menaikkan harga, Lu Ming takut King Fei tidak menginginkannya lagi. Pada akhirnya, 2.000 keping kristal logam dimenangkan oleh King Fei dengan harga 9 juta kristal roh tingkat tertinggi. Bagus, waktunya cepat. Kita telah sampai pada item terakhir untuk hari ini. Barang ini adalah harta langka. Suara Feng Xiu bergema di seluruh adegan, dan semangat semua orang terangkat. Sebagian besar orang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran akhir, tetapi mereka ingin menonton pertunjukan dan memperluas wawasan mereka. Nantinya, mereka akan punya modal ekstra untuk dibanggakan kepada kenalannya. Banyak orang membuka mata lebar-lebar, menunggu Feng Xiu mengambil harta karun terakhir. Lu Ming juga melihatnya dengan penuh minat. Dia ingin melihat harta apa yang terakhir. Pada saat ini, telapak tangan Feng Xiu bersinar dan botol giok muncul di tangannya. Botol giok. Mungkinkah itu semacam pil obat atau cairan spiritual? Semua orang menebak dalam hati mereka. Haha, aku tidak akan membuat kalian semua dalam ketegangan. Botol ini adalah ramuan kehidupan. Mata Feng Xiu menyapu seluruh pemandangan saat dia mengucapkan kata demi kata. Suara mendesing. Begitu kata-kata Feng Xiu jatuh, seluruh tempat menjadi gempar. Apa? Ramuan kehidupan. Air kehidupan legendaris yang dapat membangkitkan orang mati. Ramuan kehidupan adalah harta yang tiada taranya. Tidak peduli seberapa serius lukanya, ramuan kehidupan dapat menyembuhkannya dengan sangat cepat. Petik 2. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah ini nyata? Di tempat kejadian, ada seruan dan suara kaget yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Di kamar tamu No. 10, Lu Ming tiba-tiba berdiri dan melihat keluar, matanya bersinar dengan cahaya yang menyengat. Ramuan kehidupan? Itu sebenarnya ramuan kehidupan, dia harus mendapatkannya. Dengan ramuan kehidupan,
luka di meridian Lu Yuntian pasti bisa disembuhkan, dan dia akan bisa memulai jalur seni bela diri sekali lagi. Dia sudah lama bersumpah untuk menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan Lu Yuntian. Namun, dia belum pernah menemukan harta karun alami seperti itu. Sekarang, dia punya. Ramuan kehidupan, itu sebenarnya ramuan kehidupan. Haha, ayah memiliki pandangan jauh ke depan. Kali ini, aku harus mendapatkannya. Di kamar tamu No. 5, Qin Qingfei juga berdiri. Matanya menyala-nyala karena gairah. Semua orang mendidih karena kegembiraan, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Semuanya, botol ramuan kehidupan ini tidak murni. Itu encer, dan konsentrasinya hanya 1/10 dari ramuan murni kehidupan. Lagi pula, menghidupkan kembali orang mati hanyalah rumor belaka. Tidak peduli berapa banyak ramuan kehidupan murni yang Anda gunakan, itu tidak mungkin, apalagi ramuan kehidupan yang diencerkan. Namun ada satu hal yang saya yakini, bahkan ramuan kehidupan yang diencerkan pun dapat menyembuhkan luka fisik apapun. Sekalipun lengan Anda terpotong, selama Anda mengoleskan setetes ramuan kehidupan yang diencerkan pada lukanya, luka tersebut dapat disambung kembali dan disembuhkan dengan sempurna. Feng Xiu memperkenalkan dengan keras. Meski begitu, antusiasme semua orang tetap tinggi. Ramuan kehidupan yang diencerkan adalah harta karun tertinggi. Baiklah, mari kita mulai penawarannya. Harga awalnya adalah 5 juta kristal spiritual tertinggi. Setiap kenaikan harus menghasilkan setidaknya 200.000 kristal spiritual tertinggi. Feng Xiu mengumumkan, 5.500.000. 5.800.000. 6 juta. Seketika, seseorang mengajukan penawaran. Kamar Dagang Rahasia telah lama mengumumkan bahwa akan ada harta karun tertinggi yang akan dilelang. Meski belum disebutkan dengan jelas harta apa itu, namun tetap menarik minat banyak orang. Banyak orang kaya telah menyiapkan kristal spiritual dan menunggu di sini. Sama seperti Qin Qingfei, belum pernah ada yang mengajukan penawaran sebelumnya, namun kini setelah ramuan kehidupan muncul, orang-orang mulai mengajukan penawaran. Ramuan kehidupan, meskipun diencerkan, jika digunakan dengan baik, itu setara dengan memiliki satu kehidupan lagi. Siapa yang tidak tergoda dengan ramuan kehidupan, dia akan dapat menjelajahi tanah dan reruntuhan terlarang yang lebih berbahaya untuk mencari harta karun yang lebih berharga. Harganya meroket dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak lama kemudian, ia menembus harga setinggi 9 juta untuk 2.000 kristal elemen emas dan menagih hingga 10 juta. 11 juta. Qin Qingfei meraung. 11.500.000. Segera, seseorang menaikkan tawaran sebesar 500.000, dan tidak menyerah sama sekali. Manajer Wu, segera kirimkan pesan kepada ayah saya dan minta dia mentransfer 20 juta kristal spiritual tertinggi kepada saya. Saya harus mendapatkan ramuan kehidupan hari ini. Kata Qin Qingfei kepada pria paruh baya itu. Ya, Tuan Muda kedua. Pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mulai mengirimkan suaranya. Harganya terus meningkat. Dengan sangat cepat, harganya melonjak hingga 15 juta. Namun, masih banyak orang yang berkompetisi. 15.500.000. Qin Qingfei meraung. 16 juta. Harganya masih naik. Saat harganya mencapai 20 juta, jumlah penawar akhirnya berkurang. Banyak orang menghela nafas, 20 juta. Harga ini terlalu mengerikan. Sekalipun mereka menginginkannya, mereka tidak punya cara untuk bersaing. Mereka yang tidak memiliki sumber keuangan untuk berkompetisi juga bersemangat. 20 juta kristal spiritual tertinggi adalah angka astronomi bagi kebanyakan orang. Namun, sangat jarang melihat begitu banyak orang membayar harga sebesar itu untuk sebuah harta karun. Bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri juga merupakan salah satu bentuk kesombongan. Saat ini, hanya tersisa 3 orang dalam kompetisi. Qin Qingfei adalah salah satunya. 23 juta. Ketika Qin Qingfei menyebutkan harga setinggi 23 juta, orang lain mundur. Ketika Qin Qingfei memanggil 25 juta, orang terakhir juga mundur. Haha, ramuan kehidupan adalah milikku. Anda ingin bersaing dengan keluarga Qin dalam hal kekayaan. Bermimpilah. Qin Qingfei tertawa. 26 juta. Saat ini, suara yang jelas dan tegas terdengar.
Lu Ming akhirnya mulai menawar.